Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya ini ingin memaparkan materi mengenai tentang POAC, bagian pertandingan dan inovasi permainan pada cabang olahraga sepak bola. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan menjelaskan mengenai POAC, inovasi pembelajaran pada PJOK. Yang pertama yaitu mengenai planning. Guru mengidentifikasi kebutuhan peserta didik terkait kurangnya penguasaan teknik dasar dalam permainan sepak bola. Nah, jadi guru sebelum atau setelah melakukan latihan itu selalu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik terkait kurangnya tersebut. Yang kedua yaitu memfokuskan tujuan pada peningkatan kemampuan siswa dalam melakukan teknik passing, kontrol bola serta tembakan ke arah gawang. Yang ketiga, planning ketiga yaitu menerapkan pendekatan pembelajaran yang memadukan penggunaan media video dengan aktivitas praktik langsung di lapangan. Yang kedua itu organizing. Guru PJOK bertindak sebagai pendamping yang memandu jalannya proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pengorganisasian dilakukan dengan cara membagi peserta didik ke dalam sejumlah kelompok kecil. Yang ketiga, setiap kelompok diberikan fokus latihan pada teknik yang berbeda sehingga dapat dipelajari secara lebih terarah. Yang ketiga yaitu actuating. Yang pertama menampilkan materi video dikali dengan pembahasan mengenai teknik yang diperlihatkan. Dua, melaksanakan latihan di lapangan sesuai keterampilan yang menjadi fokus masing-masing kelompok. Yang ketiga, memberikan koreksi dan arahan secara langsung selama siswa melakukan praktik. Yang selanjutnya itu controlling, pengumpulan data melalui kuesioner terkait penggunaan materi video pembelajaran. Yang kedua, melakukan pengamalan terhadap sikap peserta didik selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, menilai hasil performa praktik teknik yang sudah dilakukan siswa. Yang keempat, melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap metode pembelajaran yang digunakan. Kemudian ada journey atau map perjalanan implementasi 4 minggu atau 1 bulan. Yang di minggu pertama ada mengidentifikasikan kebutuhan pembelajaran terkait pemahaman teknik dasar yang masih rendah. Kemudian ada menayangkan materi audio visual yang menampilkan contoh teknik dasar sepak bola. Kemudian mengadakan pembahasan mengenai konsep gerak dan sisi kognitif serta persepsi dasar yang diperlukan dalam melakukan teknik tersebut. Kemudian di minggu kedua ada yaitu latihan di lapangan berfokus pada keterampilan passing. Kemudian kemampuan psikomotor siswa ditargetkan agar mampu melakukan passing dengan baik dan tepat. Kemudian ada siswa diharapkan mampu menguasai bola dengan baik serta menunjukkan kemampuan bekerja sama. Dan yang terakhir, kegiatan mencakup peninjauan video untuk melakukan evaluasi yang memberikan perbaikan. Dan kemudian di minggu ketiga ada latihan passing yang dilakukan menggunakan bagian dalam dan luar kaki. Kemudian mengadakan permainan kecil yang menekankan koordinasi gerak serta menekankan kolaborasi antar siswa. Dan ada lagi, siswa diharapkan mampu menguasai bola dengan baik serta menunjukkan kemampuan bekerja sama.
Selain itu dilakukan pula penilaian terhadap performa individual masing-masing peserta. Dan di minggu keempat atau minggu terakhir yaitu melakukan simulasi permainan sebagai penerapan teknik yang telah dipelajari. Dan kemudian mengadakan sisi refleksi serta evaluasi terkait penerapan keterampilan dan sikap sportivitas siswa dalam situasi permainan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan penilaian akhir disertai pemberian umpan balik untuk meningkatkan kemampuan siswa. Dan kemudian ada mini rubrik KPI. Pembelajaran PJK ini berfokus pada peningkatan teknik dasar sepak bola melalui 4 KPI utama. Pertama, siswa memahami teknik dasar seperti passing, kontrol, dan tembakan atau shooting melalui video pembelajaran dan diskusi yang ditandai dari pemahaman dan respon. Kedua, siswa berlatih passing dengan teknik yang benar serta menganalisis rekaman video untuk memperbaiki kesalahan dengan penilaian pada ketepatan gerak. Ketiga, siswa mempraktikkan passing kaki dalam dan luar melalui latihan dan minigame yang menekankan kontrol bola serta kerjasama tim. Dinilai melalui performa individu dan kolaborasi. Terakhir, siswa menerapkan seluruh teknik dalam simulasi permainan, merefleksikan hasil latihan dan dievaluasi berdasarkan keterampilan serta sikap sportivitas. Kemudian yang terakhir ada alur evaluasi atau flow of evaluation. Yang pertama ada pre-evaluasi atau planning, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan siswa dan kelemahan. Yang kedua ada mengamati pemahaman dasar melalui video dan diskusi. Kemudian ada formatif atau actuating, yaitu mengamati latihan dan keterlibatan siswa setiap minggu. Dan selanjutnya menilai teknik passing, kontrol bola, dan kerjasama. Kemudian memberikan koreksi langsung selama praktik berlangsung. Dan yang terakhir atau nomor 3 yaitu sumatif atau controlling, menilai penerapan nilai teknik dalam simulasi permainan, mengevaluasi performa akhir dan sportivitas siswa, dan yang terakhir yaitu memberikan umpan balik dan rekomendasi peningkatan. Sumber referensi sudah tercantum dan tertulis di sini. Terus yang B itu sistem bebek pertandingan di sepak bola sendiri. Nah, untuk yang B itu kan dijelaskan ada 5 bagan. Untuk sepak bola sendiri yang bagan double elimination sama Swiss system itu tidak ada dalam pertandingan pada umumnya. Yang ada itu tentang single elimination, round robin, dan juga group stage playoff atau untuk Piala Dunia sekolah. Nah, untuk yang single elimination sendiri yang umumnya sistem bagan. Untuk jumlah timnya yaitu jumlah tim N itu sama dengan 12. Untuk total pertandingan berarti kan PP sama dengan pertandingan, PP pertandingan sama dengan N-nya itu 12, berarti N-nya itu jumlah tim terus dikurangi 1, berarti hasilnya 11. Berarti total pertandingan yaitu untuk single elimination 11. Untuk setting by penerapan by yaitu 4 tim unggulan akan langsung masuk ke 8 besar. Terus yang babak satu penyisihan yaitu pertandingannya 12 itu jumlah timnya terus dikurangi 4, berarti 4 itu yang baik. Berarti kan ada 8 tim yang akan bertanding dalam 4 partai, pemenangnya masuk 8 besar. Nah, ini untuk bagiannya sendiri. Terus yang detail manajemen tambahan untuk jadwal mikro turnamen memakai 1 lapangan dengan sistem bye untuk 4 unggulan. Babak awal 8 tim lainnya pada pukul 8 sampai 12. Perempat final jam 1 sampai jam 5 itu untuk hari 1. Nah, untuk hari 2 yaitu semifinal jam 8 sampai jam 10. Untuk perebutan tempat 3 itu jam setengah 11 sampai jam 11. Dan final itu jam 12 sampai jam 1. Untuk SDM dan peran, panitia ini
Panitia inti atur koordinasi dan administrasi. Koordinator lapangan, wasit, asisten, meja teknis, marshal, dan tim medis. Terus ada publikasi update dan support dan publikasi update untuk support dan di update di media sosial. Terus ada SOP dan publikasi. Nah, untuk hasilnya sendiri dicetak di meja teknis, diverifikasi match komisioner, dan dipublikasikan ke WhatsApp, Instagram. Terus ada sumber daya dan biaya. Ini untuk sumber daya dan biaya itu biayanya sekitar kira-kira dari kelompok kita. Nah, untuk kira-kira dari kelompok kita itu terdapat 26 tim yang terdiri dari seperti yang ada di SDM dan peran 4 sampai 6 bola, kemungkinan sih 6 bola. Terus ada rompi, fluidnya sendiri biasanya dari wasitnya sendiri, tapi kita sediakan fluid untuk jaga-jaga. Terus ada gawang, papan skor, HP atau laptop. Nah, untuk HP atau laptop itu untuk nanti untuk dokumentasi dan juga di publikasi ini, di SOP dan publikasi ini nanti kita akan mencetak meja teknis dan diverifikasi. Terus untuk konsumsi, untuk biaya totalnya sendiri sekitar 5 sampai 9 jutaan. Terus yang kedua ada round robin atau pembagian poll. Nah, untuk pembagian poll sendiri sistem dan bagiannya yang tahap 1 yaitu group stage, yaitu fase round robin. Pembagian grupnya berarti 4 grup kali 3 tim. Berarti ada 3 poll yang setiap pollnya itu terdiri dari 4 tim. Nah, berarti untuk poll A itu terdapat 6 pertandingan, poll B 6 pertandingan, dan poll C 6 pertandingan. Untuk aturan tie breaknya sendiri yaitu yang pertama selisih gol. Jika selisih golnya dari tim 1 dan tim 2 sama, maka akan yang diambil jumlah gol yang dicetak. Maka kalau jumlah gol yang dicetak masih sama, maka yang diambil head to head dari kedua tim itu sendiri. Jika masih sama, yaitu akan diadakan adu penalti. Terus ini sendiri. Terus tahap single elimination pada tahap 2 dari ada 8 besar dari dan untuk yang masuk ke single elimination atau 8 besar yaitu juara posisi 1 dan 2 pool A, posisi 1 2 pool B, dan posisi 1 2 pool C. Nah, itu kan masih 6 tim. Masih kurang dari 2 tim lagi. Nah, untuk 2 tim lagi didapat dari 3 terbaik. Nah, gimana cara mencari 3 terbaik? Kalau di kami itu mencari 3 terbaik yaitu dari poinnya sendiri yang posisi 3 terbanyak itu sendiri. Terus ini bagiannya sendiri bisa dilihat. Terus detail manajemen tambahan untuk jadwal mikro. Hasilnya berarti penyisian grup hari 3 penyisian grup, hari 4 perempat final, hari 5 semifinal dan final. Ini berarti nyambung sama yang single elimination. SDM dan perannya sendiri panitia, koordinator lapangan, wasit, dan asisten. Terus SOP dan publikasinya sendiri sama kayak yang single elimination. Berarti hasil dicetak di meja teknis dan diverifikasi match komisioner, dipublikasikan ke media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, atau Twitter mungkin kalau bisa jadi. Terus untuk sumber daya dan biaya sendiri, kalau dari kelompok kami mungkin sekitar disamain sama yang single elimination sendiri, yaitu terdapat 26 orang yang terdiri tadi di SDM dan peran, yaitu panitia inti atau koordinasi dan nominasi, koordinator lapangan, wasit, asisten, meja teknis, marshal, tim medis, publikasi update, skor, dan media sosial. Terus ada terus ada group stage playoff atau model Piala Dunia di sekolah, yaitu sistem bagiannya hampir sama seperti round robin. Tahap 1 group stage fase round robin, pembagian grupnya masih sama seperti round robin. Terus golnya masih sama, aturan tie breaknya berarti selisih gol. Jika selisih golnya sama, terus akan diadakan yang diambil itu jumlah gol yang dicetak. Jika masih sama juga,
Jika masih sama juga yang jumlah bola diperintah, berarti akan yang diambil head to head. Jika head to head masih sama juga, maka akan diadakan adu penalti itu sendiri untuk tahap 2 single elimination untuk 8 besar, yaitu sama seperti yang round robin. Terus ini bagiannya pool A, pool B, pool C, berarti ada 3 pool, berarti setiap poolnya sendiri terdapat 4 tim. Nah ini dari dari grup stage Piala Dunia sendiri, dari kelompok kami sudah mengkisaran untuk timnya sendiri. Ini udah ada skornya sendiri. Untuk yang pool A untuk tim 1 itu poin 7, pool A tim 2 poinnya 2, yang ketiga 1, dan yang tim 4 yaitu 4 poin. Berarti kan yang di sini yang masuk ke 8 besar yaitu tim 1 sama yang peringkat 1, berarti tim 1 sama tim 4. Terus yang pool B untuk poinnya sendiri, tim 6 itu poinnya 9, tim 5 itu poinnya 9, tim 6 poinnya 1, tim 7 itu poinnya 6, dan tim 8 itu poinnya 1. Nah ini kan yang peringkat 1 dan 2 itu tim 5 sama tim 7. Terus pool C yaitu tim 9 itu poinnya 9, tim 10 poinnya 1, tim 11 6, dan tim 13 poinnya 1. Ini untuk juara pool A versus untuk yang 8 besarnya. Berarti juara pool A berarti klasemen 1 itu melawan runner up pool B, berarti nomor 2 klasemen pool B. Berarti untuk yang kedua juara pool B melawan runner up pool A. Untuk ketiga berarti juara pool C melawan peringkat 3 terbaik kedua. Terus yang keempat peringkat 3 terbaik pertama melawan runner up pool C. Untuk detail manajemennya sendiri hampir sama seperti yang round robin, yaitu hari 1 sampai 3 penyisian grup, hari 4 perempat final, hari 5 semifinal dan final. Untuk SDM dan perannya sendiri panitia, koordinator, wasit dan asisten. Terus ada SOP dan publikasi. Untuk hasilnya dicatat dan diverifikasi di match komisioner dan dipublikasikan di klasemen dan diperbarui. Terus untuk sumber daya dan biayanya sendiri, kalau di kelompok kita itu mengkisarkan ini 3 bagian itu sama semua. Berarti ada 26 orang, terus ada 4 sampai 6 bola, peluit, rompi, gawang, papan skor, konsumsi, laptop. Nah untuk biayanya itu sekitar 4 jutaan semua. Selanjutnya yang berada di sini adalah inovasi pada cabur sepak bola. Nah yang pertama di sini adalah problem framing, yaitu penguasaan teknik dasar sepak bola masih rendah karena sarana dan prasarana tidak memadai, seperti lapangan, peralatan, media pembelajaran kurang mendukung, latihan passing, kontrol bola, dan simulasi permainan. Fasilitas yang terbatas juga menghambat pembelajaran BJK. Minimnya video dan alat evaluasi membuat guru sulit memberikan umpan balik akurat sehingga kualitas belajar dan perkembangan motorik tidak optimal. Selanjutnya yang kedua, di sini ada solusi. Solusi yang pertama, guru PJK dapat memaksimalkan ruang dan peralatan yang tersedia dalam melakukan modifikasi latihan sesuai kondisi lapangan. Latihan passing pendek, kontrol bola sederhana, dan mini game dapat dilakukan meskipun ruangan terbatas. Peralatan alternatif seperti kun sederhana, garis kapur atau bola ringan juga dapat digunakan untuk tetap melatih teknik dasar. Pendekatan adaptif ini selaras dengan jurnal yang menekankan bahwa fasilitas yang kurang ideal tetap dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mendukung pembelajaran. Selanjutnya, solusi yang kedua, guru dapat membuat media pembelajaran yang praktis seperti video demonstrasi pada pendek menggunakan pasal pribadi. Selain itu, sketsa pola permainan, papan tulis mini atau gambar langkah-langkah teknik
dapat menjadi media visual yang membantu siswa memahami materi. Media sederhana ini menjadi solusi ketika sekolah belum menyediakan peralatan pembelajaran yang memadai. Selanjutnya yang nomor 3 ada roadmap POAC. Keberhasilan program diukur dari sejauh mana siswa menerima dan memahami materi melalui pendekatan pembelajaran serta modifikasi latihan yang diberikan guru. Nah, jika siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan antusias melalui penilaian yang menyenangkan, maka hal itu menunjukkan bahwa guru berhasil mengidentifikasi kebutuhan siswa. Selain itu, keberhasilan tersebut juga mencerminkan meningkatnya efektivitas model pelatihan yang digunakan guru. Nah, selanjutnya yang terakhir nomor 4 adalah evaluasi dan skala up. Evaluasi ini dilihat dari sejauh mana kegiatan pembelajaran yang dirancang guru mencapai tujuan yang diterapkan. Berdasarkan permasalahan sebelumnya, program ini terbukti efektif karena mampu menciptakan model pembelajaran yang menyenangkan serta mudah diterima siswa. Selain itu, penggunaan alat yang dimodifikasi membuat biaya pelaksanaan lebih rendah, namun tetap sesuai dengan standar kurikulum yang harus diterapkan guru. Sekian pemaparan materi tentang POAC, bagian pertandingan dan inovasi permainan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.